Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Akhlak kepada Rasulullah, taat dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini yang pertama ada Fadiyah Azhara, lalu ada Nazma Auliadini, yang terakhir ada saya sendiri, Dimatu Syifa Aulia selaku moderator. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Nazma Auliadini. Dilanjut dengan materi kedua yang akan disampaikan oleh Fadiyah Azhara, dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Selain wajib berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, umat Islam juga wajib berakhlak mulia kepada Rasulullah SAW karena beliau adalah kekasih Allah yang diutus untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia agar mereka menjalani hidup dan kehidupan sesuai petunjuknya sehingga meraih kebahagiaan hidup yang hakiki baik di dunia maupun akhirat. Beliaulah yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beliaulah yang mengajarkan hukum-hukum Islam kepada kita, baik hukum tentang ibadah, muamalah, munakahah maupun jinayah. Beliaulah yang mendidik kita agar berakhlak mulia, berakhlak baik kepada Allah, diri sendiri maupun kepada orang lain, bahkan flora fauna serta alam sekeliling kita. Sunnah-sunnah yang harus kita lakukan agar mencerminkan akhlak kepada Rasulullah yang pertama adalah meyakini dengan sepenuh hati. Meyakini dengan sepenuh hati atau beriman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah kepada seluruh manusia dan jin untuk menebarkan rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat Al-Fat ayat 29 yang artinya, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras atau tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Demikian juga firman dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua informasi Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh beliau adalah pasti benar karena berasal dari wahyu Allah, sebagaimana yang telah difirmankan dalam surat An-Najm ayat 3-4 yang artinya, dan dialah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapnya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Mentaati beliau dengan melaksanakan semua perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, serta mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Hal ini merupakan bukti nyata kecintaan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada manusia. Selanjutnya itu mentaati beliau dengan melaksanakan semua perintahnya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat dengan sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Tidak membantah apalagi menentang keputusan Rasulullah SAW karena meyakini bahwa keputusan beliau pasti benar karena beliau selalu mendapat bimbingan dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa membantah apalagi menentang keputusan Rasulullah SAW kemudian tidak segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, maka tempatnya adalah di neraka jahanam, sebagaimana telah difirmankan dalam surat An-Nisa ayat 115 yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka kami biarkan ia leluasa terdapat kesepian yang lelah dikuasainya itu, dan kami memasukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan dalam seluruh aspek kehidupan karena Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasikan kepada orang-orang yang beriman agar mencontoh sikap dan perilaku beliau sebagaimana telah difirmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Memperbanyak membaca salawat dan salam sebagai ekspresi dari rasa cinta atau bisa disebut mahabbah kepada Rasulullah SAW. Jangankan kita umat yang sangat mengharapkan syafaat atau pertolongan beliau pada di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan beliau dan para malaikat yang tidak mempunyai dosa saja selalu membaca salawat kepada beliau, sebagaimana telah difirmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Bersalawat artinya
Kalau dari Allah berarti pemberi rahmat. Kalau dari malaikat berarti memintakan ampunan, atau kalau dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat seperti dengan perkataan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sedangkan mengucapkan salam adalah seperti Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, artinya semoga Allah Subhanahu wa taala terselamatkan tercurah kepadamu wahai nabi. Seseorang yang rajin berselawat maka akan dibalas berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaatnya. Baik, materi selanjutnya atau materi yang terakhir yaitu tidak berbicara dengan suara keras serta menghormati dan memuliakan ahlul bait. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 2 yang bunyinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari. Menghormati dan memuliakan ahlul bait atau keluarga Nabi Muhammad SAW, baik para istri atau ummahat al-mukminin, para putra dan putri maupun cucu keturunan beliau yang dikenal dengan sebutan Habib atau Habaib atau Syahid, karena mereka adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang bunyinya, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi kesimpulannya itu, umat Islam memiliki kewajiban untuk berakhlak mulia kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk penghormatan dan cinta kepada beliau yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mulia ini mencakup keyakinan penuh bahwa Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam, serta ketaatan terhadap ajaran dan sunnahnya. Umat Islam diharapkan untuk mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, dan menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penting untuk memperbanyak sholawat dan salam sebagai ungkapan cinta kepada beliau, serta menghormati keluarganya. Dengan menerapkan akhlak yang baik kepada Rasulullah SAW, umat Islam dapat meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Mungkin seperti itu materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.